tempat orang di mana mereka yang berbuat salah itu dihukum di situ, Pak. Terus kebebasannya juga diatur di dalam lapas itu, Pak. Lapas itu tempat pembinaan. Lapas itu lembaga pemasyarakatan, yaitu tempat pembinaan bagi orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum pidana. Ini loh tempat menampung narapidana yang melakukan kejahatan seperti itu. Terus membina gitu ya? Iya, pembinaan. Lapas itu tempat pembinaan para narapidana, Pak. Tempat ditampungnya narapidana. Tempat pembinaan narapidana. Tahu kepanjangannya lapas nggak? Tahu, Pak? Apa tuh? Lembaga pemasyarakatan. Oh Iya. Tempat dulu mikirnya tempat orang-orang jahat berkumpul, Pak. begitu ya. Dulunya sih kalau dengar lapas nggak tahu ya, Pak. Taunya penjara. Penjara jatuhnya ya? Ya, penjara. Lapas kalau dulu belum, lebih ke penjara dan rumah tahanan. Kumuh. Terus makanannya nggak enak. Dulu mikirnya gitu, Pak. Terus apa lagi? Terus ya banyak orang jahatnya, Pak, di situ. Seram-seram gitu? Ya. Tempat penjara yang angker, Pak. Penuh dengan penderitaan gitu ya? Iya, Pak. Oleh saya punya om dulu pernah masuk ini, katanya jangan deh lagi buat segala sesuatu bertentangan dengan hukum, Pak. Kalau menurut saya ya seram sih, Pak. Seram, Pak. Serem ya? Ya, oleh tempat para penjahat gitu. Pikiran saya itu, lapas ini mungkin ya tadi kalau untuk dikunjungi itu kayaknya seram gitu kan, karena memang tempatnya narapidana. Apalagi kantornya dikelilingi tembok gitu ya? Iya, betul, Pak. Tembok tinggi. Iya. Kayak apa aja di dalam tuh ya? Betul, pasti bayangannya, serem banget nih kalau gitu. Kalau menurut saya sih, Pak, kalau sudah di dalam lapas ini, kalau menurut saya ya, Pak, menurut saya buruk sih, Pak. Karena mungkin ada sebagian mungkin yang narapidana itu mendapat perlakuan yang kurang baik lah atau kurang layak. Gitu sih, Pak, kalau menurut saya. Karena dulu taunya rumah tahanan dan penjara, jadinya pikiran pertama ya serem karena isinya orang-orang jahat, terus tempat tidurnya kotor, terus mereka mungkin jarang mandi, orang-orangnya dekil-dekil gitu-gitu kan. Itu sih. Taunya penjara, orang dikurung, makannya nggak enak, ikan kering, nasi keras, tidurnya di lantai, nggak ada alasnya, sedih lah pokoknya lah. Ya sekarang kan KKL di Lembaga Pemasyarakatan di Palangkaraya kan ngelihat langsung kan kondisi gimana, keliling-keliling ngelihat napi ini itu tempatnya juga kayak gimana, dan terbalik kan sih jadi pikirannya ketika pikirannya tempatnya kotor, ini itu ternyata nggak bersih. Banyak petugasnya yang dari pihak napinya sendiri yang jadi warga binaan yang bersih-bersih, yang bantu-bantu, jadinya tempatnya terjaga, bersih juga, pokoknya dijaga lah, pokoknya aman juga. Dari segi makanannya gimana? Kalau dari segi makanannya, karena kemarin sempat berkunjung ke dapur sih enak sih, Pak, karena saya sendiri yang di kos makannya mie ini itu terus gitu-gitu kan. Soalnya setiap minggu ganti-ganti, per hari ganti, tanggal 1 ganti, tanggal 2 ganti. Jadi kayak ada sempat baca menunya di situ? Iya, sempat baca, Pak. Makanannya enak-enak, ada ikan, sayur, terus lengkap lah 4 sehat 5 sempurna gitu-gitu. Kalah banget saya yang ngekos. Daging ada? Iya, daging ada, Pak. Awalnya sih kayak kaget aja gitu, Pak. Soalnya kan baru masuk aja udah pintunya kuncinya berlapis-lapis. Di setiap pintu ada yang jaga. Di pintu ke pintu ada lagi yang kuncinya. Pokoknya kayak kaget aja gitu, Pak. Kayak ternyata ini lapas kayak. Yang kamu lihat perlakuan petugas terhadap napi gimana? Perlakuan petugas terhadap napi sih bener sih, Pak. Kalau saya lihat sendiri tuh udah kan memang ada tata tertibnya gitu, Pak. Mungkin petugas sudah melakukan dengan sebaik mungkin. Saya melihatnya sih kayak sewajarnya memperlakukan manusia sih, Pak. Nggak kumuh, Pak, bersih, malahan bersih, terus makanannya juga terjaga, ditimbang, terus di setiap harinya ganti-ganti, pokoknya makanan terjamin, terus orang-orangnya ya baik-baik. Kalau saya melihat secara langsung, Pak, itu sangat-sangat luar biasa sih, Pak. Karena apa? Orang yang dulunya pernah melakukan tindak kejahatan dibina
dibina baik dari segi psikologi, dari segi keagamaan, bahkan dari kemampuan untuk mengubah hidup. Seperti ini Pak, dari Tata Boga kemarin Pak. Di situ memang saya lihat memang sangat-sangat baik Pak. Karena apa? Bisa membuat seseorang itu berubah karena dari awalnya tidak tahu menjadi tahu Pak. Untuk pandangan sekarang, ini sebenarnya yang menjadi pengetahuan baru untuk saya Pak. Bahwasanya lapas itu tidak hanya tempat untuk mengurung narapidana, tapi di sini adanya pembinaan, adanya proses belajar. Jadi nanti sangat berguna untuk narapidana ini untuk membina diri supaya nanti bisa kalau terjun di masyarakat itu mempunyai daya tarik seperti itu. Karena di sini banyak sekali pembinaan, contohnya kemarin sudah disampaikan juga oleh pihak lapas bahwasanya di sini diadakannya misalnya paket C untuk pendidikan yang belum tamat SMA, adanya pembuatan seperti karya-karya dihasilkan oleh lapas. Jadi itu sangat membantu untuk narapidana untuk bisa berbaur lagi di masyarakat dan mempunyai daya tarik setelah keluar dari lapas, tidak hanya dikenal sebagai oh dia ini keluar penjara loh, seperti itu. Biasa aja ya. Biasa aja sudah Pak. Nggak seserem yang kamu bayangkan. Enggak. Baik. Ramah. Nggak serem ya? Enggak. Nggak kayak penjahat kan? Enggak. Ternyata beda. Beda dari pandanganmu sebelumnya ya? Iya. Pandangan kamu selama ini Sar bahwa penjara itu, lapas itu serem, ternyata di dalam nggak serem-serem banget ya? Iya. Biasa aja ya? Menurut saya lapas ini ternyata tempatnya itu memang benar-benar memberdayakan para narapidananya gitu Pak. Bukan cuma hanya menghukum dengan cara mengurung mereka dalam sel, tapi juga membina mereka dan juga memberdayakan mereka gitu Pak. Itu seperti kantoran pada umumnya aja. Terus mereka juga bisa aja saya lihat ke sana kemari, maksudnya dalam lingkup ruang lapas lah Pak. Geraknya juga mungkin agak bebas sedikit lah, tapi kan tetap masih dipantau. Ya buat narapidana bersyukur masih diberi umur, walaupun apa yang sudah dilakukan lah itu sudahlah berlalu. Jadi ya yang paling masih yakin sama Tuhan, ya banyak-banyak ibadah. Dunia tidak berhenti kalau kalian masuk ke lapas, dan saya harap tetap ingat Tuhan walaupun kalian sudah melakukan kejahatan. Terus jangan sampailah masuk lagi karena kesalahan yang lain dan yang lain. Ingat masih ada keluarga yang menunggu. Untuk kedepannya jangan melakukan kesalahan yang sama supaya nggak masuk ke penjara lagi Pak. Buatlah hal sesuatu yang positif dan tidak merugikan orang lain, terutama untuk sisa hidup yang akan datang Pak. Pepatah bilang kesalahan itu adalah ilmu terbaik dalam hidup. Pesan saya untuk narapidana ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama bahwasanya ini adalah proses kita menjadi lebih baik. Jangan lupa kita sama-sama membenah diri. Kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan, kita bertobat kepada Tuhan, kita memperbaiki diri. Jangan lewatkan setiap kesempatan untuk menjadi lebih baik. Semoga menjadi yang lebih baik lagi gitu Pak. Nggak diulangi lagi kesalahannya. Buat warga binaannya sabar dan ingat selalu sama Tuhan. Harus bersabar aja jalani masa hukumannya. Selamat Hari Jadi Pemasyarakatan yang ke-57, semoga makin jaya. Saya mengucapkan selamat Hari Jadi Pemasyarakatan yang ke-57, semoga semakin jaya. Selamat Hari Jadi Pemasyarakatan yang ke-57. Semoga semakin sukses dan jaya selalu Pak. Ya, saya ingin mengucapkan Hari Jadi Permasyarakatan ke-57. Semoga tetap jaya. Action. Saya ucapkan selamat Hari Jadi Pemasyarakatan yang ke-57. Semoga menjadi lapas yang menjadi contoh untuk lapas-lapas lain. Sukses terus, jaya terus. Semangat untuk petugas-petugas lapas juga mengayomi narapidana, mengayomi masyarakat, terutama untuk pembinaan. Selamat Hari Jadi Pemasyarakatan yang ke-57. Semoga sukses selalu.
Selamat Hari Jadi Pemasyarakatan ke-57, semoga makin jaya dan sukses selalu. Selamat Hari Jadi Pemasyarakatan ke-57, semoga sukses selalu. Selamat Hari Jadi Pemasyarakatan ke-57, semoga semakin jaya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat pemasyarakatan ke-57 tahun. Semoga lebih baik lagi. Selamat Hari Jadi Pemasyarakatan yang ke-57, semoga sukses selalu. Selamat Hari Jadi untuk pemasyarakatan yang ke-57, semoga sukses selalu.